Prabowo dan Sandiaga Uno diam-diam bicarakan Anies Baswedan sakit hati ditikung di Pilpres 2024. Dalam perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, hutang piutangnya selesai. Intrik dalam politik tentu menjadi sebuah mainan sehari-hari para politikus kita di negeri ini, mungkin di seluruh dunia ya. Tapi tentu ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan cara-cara seperti ini, cara-cara politik busuk seperti ini dengan sebuah fakta, dengan sebuah data. Jadi ketika kita berbicara, maka yang dikedepankan datanya, sumbernya adalah fakta dan data gitu, bukan asumsi, apalagi persepsi semata. Sehingga kalau persepsi nanti balasannya persepsi lagi gitu. Nah, ini yang terjadi dengan kasus yang terus-menerus upayakan menjegal Anies Baswedan. Prabowo dan Sandiaga Uno diam-diam bicarakan Anies Baswedan sakit hati ditikung di Pilpres 2024. Dua elit Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, diketahui baru menggelar pertemuan tertutup pasca ramainya kabar sang mantan wakil gubernur DKI Jakarta akan meloncat ke P3. Tak disangka dalam pertemuan tersebut Prabowo dan Sandiaga ternyata juga bergosip tentang bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hal inilah yang diungkapkan Sandiaga ketika hadir di kanal YouTube Akbar Faisal Anchorshot. Itu sedikit dibahas juga malam itu, kata Sandiaga, dikutip pada Jumat 27 Januari 2023. Salah satu yang kita flashback adalah waktu saya bersikeras membawa Pak Anies di pencalonan gubernur. Ya, itu media massa lagi heboh soal utang politik. Jadi kalau utang negara itu dibayar oleh jaminan BUMN selesai itu, tapi bebannya ke rakyat. Kalau utang politik ya ilah di antara mereka aja kan, jangan seret-seret publik tuh. Tapi kita tahu lah itu ya, ada sensasi-sensasi di belakang itu, ada peras memeras, sudahlah. Poin itu yang mungkin bisa kita bicarakan secara ringan sambil mengingatkan betapa pemilu itu money politics memang hadir. Dan selalu semua dokumen perjanjian politik ya formatnya begitu. Kalau menang hapus, kalau kalah sebetulnya kalau kalah juga mestinya hapus. Dalam perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, hutang piutangnya selesai. Intrik dalam politik tentu menjadi sebuah mainan sehari-hari para politikus kita di negeri ini, mungkin di seluruh dunia ya. Tapi tentu ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan cara-cara seperti ini, cara-cara politik busuk seperti ini dengan sebuah fakta, dengan sebuah data. Jadi ketika kita berbicara, maka yang dikedepankan datanya, sumbernya adalah fakta dan data gitu, bukan asumsi, apalagi persepsi semata. Sehingga kalau persepsi nanti balasannya persepsi lagi gitu. Nah, ini yang terjadi dengan kasus yang terus-menerus upayakan menjegal Anies Baswedan. Dan sekarang Prabowo pun berusaha untuk menjadi putra mahkota istana. Jadi urutan atau jatah bagi Sandi itu jauh sekali. Nah, jatah bagi Sandi sesungguhnya wapres. Ya, jadi wapres siapa? Wapresnya Ganjar atau wapresnya Ganjar atau wapresnya Prabowo, tergantung siapa yang akan di-endorse oleh istana. Jadi bisa saja kemudian seperti desas-desus yang saya dengar, Ganjar Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Prabowo akan berpasang dengan Erick Thohir. Keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan. Jadi di dalam diri Prabowo itu adalah faktor pemecah Anies, di dalam di diri Sandiaga Salahuddin Uno adalah faktor pemecah Anies juga. Jadi skenario istana sebenarnya terbaca. Jadi yang mau di endorse itu. Tapi entah sekarang bagaimana nasib Sandiaga Uno, kita tidak tahu karena nasib Ganjar pun juga tidak jelas.
Prabowo dan Sandiaga Uno diam-diam bicarakan Anies Baswedan sakit hati ditikung di Pilpres 2024. Dua elit Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diketahui baru menggelar pertemuan tertutup pasca ramainya kabar sang mantan wakil gubernur DKI Jakarta akan meloncat ke P3. Tak disangka dalam pertemuan tersebut Prabowo dan Sandiaga ternyata juga bergosip tentang bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hal inilah yang diungkapkan Sandiaga ketika hadir di kanal YouTube Akbar Faisal Anchorshot. Itu sedikit dibahas juga malam itu, kata Sandiaga, dikutip pada Jumat 27 Januari 2023. Salah satu yang kita flashback adalah waktu saya bersikeras membawa Pak Anies di pencalonan gubernur. Intrik dalam politik tentu menjadi sebuah mainan sehari-hari para politikus kita di negeri ini, mungkin di seluruh dunia ya, tapi tentu ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan cara-cara seperti ini, cara-cara politik busuk seperti ini dengan sebuah fakta, dengan sebuah data. Jadi ketika kita berbicara, maka yang dikedepankan datanya, sumbernya adalah fakta dan data gitu, bukan asumsi apalagi persepsi semata, sehingga kalau persepsi nanti balasannya persepsi lagi gitu. Nah, ini yang terjadi dengan kasus yang terus-menerus upayakan menjegal Anies Baswedan. Dalam perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Dan sekarang Prabowo pun berusaha untuk menjadi putra mahkota istana. Jadi urutan atau jatah bagi Sandi itu jauh sekali. Nah, jatah bagi Sandi sesungguhnya wapres, ya. Jadi wapres siapa? Wapresnya Ganjar atau wapresnya Ganjar atau wapresnya Prabowo. Tergantung siapa yang akan di-endorse oleh istana. Jadi bisa saja kemudian seperti desas-desus yang saya dengar, Ganjar Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Prabowo akan berpasang dengan Erick Thohir. Keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan. Jadi di dalam diri Prabowo itu adalah faktor pemecah Anies, di dalam di diri Sandiaga Salahuddin Uno adalah faktor pemecah Anies juga. Jadi skenario istana sebenarnya terbaca. Jadi yang mau di endorsing, tapi entah sekarang bagaimana nasib Sandiaga Uno kita tidak tahu karena nasib Ganjar pun juga tidak jelas.